Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun topik yang akan kelompok kami bahas adalah analisis rasio yang beranggotakan kelompok yaitu Rian Dwi 2010102032, Nadia Suryanti 2010102037, Reni Fitriani 2010102049, dan Sri Utami 2010102072. Pengertian analisis rasio. Analisis rasio merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Berarti misalnya antara untung dan modal, antara kas dan total aset, antara harga pokok produksi dengan total penjualan, dan sebagainya. Teknik ini sangat lazim digunakan para analisis keuangan. Rasio keuangan sangat penting dalam melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan. Jenis-jenis analisis rasio. 1. Rasio likuiditas. 2. Rasio solvabilitas. 3. Rasio profitabilitas atau rentabilitas. 4. Rasio leverage. 5. Rasio aktivitas. 6. Rasio pertumbuhan. 7. Rasio market based. 8. Rasio produktivitas. Fungsi rasio yaitu 1. Sebagai alat untuk melihat hasil kinerja dan prestasi sebuah perusahaan. 2. Membantu staf keuangan untuk mengetahui hasil dari isi laporan keuangan tersebut. 3. Memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan. 4. Sebagai alat ukur melakukan tingkat penggunaan pada departemen perusahaan. 5. Dapat menentukan tingkat keuntungan dalam sebuah industri. Keunggulan analisis rasio. Yang pertama, angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci. Yang ketiga, sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi. Yang keempat, lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. Yang kelima, lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Keterbatasan analisis rasio. Yang pertama, kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya. Yang kedua, jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan kesulitan menghitung rasio. Yang ketiga, sulit jika data yang tersedia tidak sinkron. Yang keempat, dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi yang dipakai tidak sama. Oleh karenanya, jika dilakukan perbandingan bisa menimbulkan kesalahan. Keterbatasan analisis. Tujuan analisis rasio dalam sebuah perusahaan. 1. Sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. 2. Mereview kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen operasional maupun keuangan. 3. Alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Kesimpulan, analisis rasio sangat dibutuhkan untuk melihat kondisi perusahaan secara lebih detail, terutama terkait dengan kondisi keuangannya, bukan hanya untuk kondisi saat ini juga, namun sekaligus untuk kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Namun meski begitu, penting untuk selalu menerapkan analisis ini dengan cara yang tepat. Hal ini akan sangat membantu pihak manajemen perusahaan
mendapatkan hasil perhitungannya yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.